Di kedalaman hutan Kalimantan Timur, berdiri sebuah kota yang dirancang bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Sebuah ibu kota baru dibangun dengan ambisi yang sangat besar dengan anggaran ratusan triliun rupiah. Dan dengan satu narasi utama, ini adalah peradaban yang baru. Di atas kertas semuanya terlihat sempurna, kota hijau, kota cerdas, kota yang akan menggantikan Jakarta. Tapi ketika kamera benar-benar diarahkan ke sana hari ini, yang terekam justru bukan denyut kehidupan. Jalan-jalan terbentang lebar, tapi kosong. Gedung-gedung megah berdiri rapi, tapi sebagian besar belum dihuni. Tiang lampu memang menyala di malam hari, tapi tanpa bayangan orang yang lewat. Kota ini terdaftar secara resmi, kota ini ada, diakui oleh negara, tapi rasanya seperti belum pernah benar-benar hidup. Dan ini bukan cerita tentang kota yang gagal dibangun, bukan pula tentang proyek yang mangkrak. Pemerintah sudah menganggarkan dana, gedung sudah berdiri, jalan sudah terbentang. Tapi pertanyaannya sederhana. Di tahun keberapa sebuah kota bisa disebut hidup? Tahun pertama? Tahun kelima? Atau hanya ketika manusia benar-benar ingin tinggal di sana? Dan yang lebih aneh lagi, kota ini bukan kota hantu, bukan juga kota gagal. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Keputusan memindahkan ibu kota bukan dibuat dalam semalam. Ia lahir dari masalah yang menggunung secara harfiah. Jakarta, kota dengan hampir 11 juta penduduk, mengalami penurunan tanah sejak tahun 1970-an. Penelitian Institut Teknologi Bandung menunjukkan penurunan tanah Jakarta mencapai 1 hingga 12 cm per tahun. Dan di beberapa titik bahkan menyentuh 25 cm. Di waktu yang sama, permukaan laut Jakarta Utara terus naik sekitar 4 mm setiap tahun. Angkanya mungkin terlihat kecil, tapi jika dibiarkan puluhan tahun, hasilnya akan fatal. Hari ini, sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Sungai tak lagi mampu menahan air. Air laut terus mendesak masuk, dan banjir menjadi bahasa sehari-hari di Jakarta. Namun masalah Jakarta tidak berhenti di situ. Jakarta bukan hanya tempat tinggal, ia adalah pusat ekonomi, pusat politik, pusat hiburan, dan pusat sejarah. Semuanya menumpuk di satu ruang yang sama dan beban itu tidak lagi bisa ditanggung oleh satu kota. Karena itulah sejak 2017, Bappenas mulai kajian besar. Apakah Indonesia bisa memiliki pusat pemerintah baru yang lebih aman? Hingga pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan keputusan itu ke publik. Dan tidak lama setelahnya, Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan. Artinya satu hal, pemindahan ini tidak lagi bersifat wacana. Siapapun presidennya nanti, kota ini harus tetap jalan. Dan dari semua opsi yang ada, satu nama akhirnya muncul, Kalimantan Timur. Secara resmi, pemerintah menyebut beberapa alasan. Letaknya di tengah Indonesia, minim gempa, dekat dengan laut, dan memiliki lahan yang luas. Tapi ada alasan lain yang jarang dibicarakan. Menurut laporan KPK tahun 2020, lebih dari 50% lahan di kawasan IKN telah dikuasai oleh konsesi besar, mulai dari kehutanan industri, perkebunan, hingga kepemilikan swasta. Artinya, jumlah warga yang harus direlokasi akan relatif kecil. Pemerintah tidak menghadapi konflik sosial besar, seperti jika membangun kota baru di Jawa. Namun di sisi lain, kondisi ini menciptakan persoalan yang lebih sunyi sebenarnya. Karena ketika sebuah kota dibangun di atas lahan konsesi, kota itu tidak tumbuh dari bawah. Tidak ada pasar lama, tidak ada kampung yang berevolusi, tidak ada denyut ekonomi organik. Yang ada hanyalah blueprint. Secara energi, Kalimantan Timur juga dinilai siap. Ada PLTU Balikpapan, Bendungan Sepaku, dan beberapa proyek pembangkit potensial lainnya. Dan secara geopolitik, wilayah ini juga stabil, minim bencana besar. Namun semua keunggulan ini tetap tidak menjamin satu hal penting, kehidupan. Karena kota bukan hanya soal aman dan luas, kota adalah soal manusia yang ingin tinggal. Hingga akhirnya groundbreaking IKN dimulai tahun 2012. Kota ini dirancang sebagai kota masa depan.
70% kawasan hijau, transportasi listrik penuh, kota 15 menit, tanpa kabel listrik terlihat, perencanaan kota berbasis superkomputer. Master plan telah disusun oleh konsultan global dari ICOM dan Nikken Seikei. Target pemerintah tahun 2024 sangat jelas. Pertama, Istana Presiden selesai, kantor kementerian siap, hunian ASN mulai diisi, infrastruktur dasar mencapai 60-70%. Namun ketika 2024 tiba, realitanya tidak secepat itu. Menurut laporan Kementerian PUPR, menunjukkan air bersih baru mencapai 40-50%, listrik sekitar 60%, jalan 70%, dan hunian ASN baru mencapai 20-30%. Hasilnya menciptakan pemandangan yang janggal. Jalan selebar 6-8 lajur hanya dilewati oleh puluhan kendaraan per hari. Gedung bernilai triliun rupiah berdiri megah, namun hanya sebagian lampunya yang menyala. Bukan karena rusak, bukan karena gagal, tapi karena belum ada orang sama sekali. Kota ini dibangun, tapi nyawanya belum datang. Dalam dokumen resmi OIKN, targetnya sangat jelas. 200.000 penduduk awal pada 2024, 1 juta penduduk pada 2035, dan 1,9 juta pada 2045. Namun pada akhir 2024, realitanya berbeda. Hunian ASN belum siap sepenuhnya. Kantor yang selesai masih kosong, sebagian besar aktivitas pemerintahan tetap berlangsung di Jakarta. Banyak ASN secara pribadi menyatakan keberatan bukan karena menolak tugas negara, tapi karena realitas hidup. Anak sekolah, keluarga besar di Jawa, fasilitas kesehatan, ketidakpastian kehidupan sosial, dan dalam wawancara anonim, seorang ASN berkata singkat, "Kami siap pindah, tapi bukan untuk jadi penjaga gedung kosong." Hari ini, mayoritas yang tinggal di IKN bukan penduduk tetap. Mereka adalah pekerja konstruksi. Secara administratif, kota ini dibuka, tapi secara sosial, ini belum dihuni. Bahkan jumlah penduduknya belum setara satu kelurahan kecil di Jakarta. Di permukaan, masalah IKN terlihat seperti masalah teknis. Infrastruktur yang belum selesai, investor belum masuk, ASN belum pindah. Tapi konflik terbesar IKN justru ada pada hal-hal yang jarang diucapkan terang-terangan. Yang pertama, ada kota ini dibangun tanpa desakan manusia. Hampir seluruh kota besar di dunia lahir dari satu hal yang sama, desakan manusia untuk hidup lebih dekat satu sama lain. Jakarta tumbuh karena pelabuhan, Surabaya karena perdagangan, Bandung karena pendidikan dan industri, tapi IKN tidak lahir dari keramaian, tidak lahir dari kepadatan, dan tidak lahir dari aktivitas ekonomi lokal yang sudah matang. IKN lahir dari keputusan negara. Kota ini bukan jawaban dari tekanan penduduk, kota ini adalah hasil proyeksi masa depan. Dan di sini muncul konflik pertama. Kota dibangun bukan karena manusia membutuhkannya sekarang, melainkan karena negara berharap manusia akan membutuhkannya nanti. Masalahnya, manusia jarang pindah hanya karena harapan. Konflik kedua, pemindahan yang resmi tapi tidak penuh kehadiran. Dalam dokumen pemindahan ASN terlihat rapi dan terukur, tapi kehidupan tidak berjalan seperti dokumen negara. Banyak ASN memang tercatat siap pindah, beberapa kantor sudah selesai, gedung berdiri, meja dan kursi sudah siap, namun secara sunyi, kehidupan mereka masih tertahan di Jakarta. Karena pindah ke IKN, berarti anak harus meninggalkan sekolahnya, pasangan meninggalkan pekerjaan, orang tua ditinggal jauh, kehidupan sosial harus dimulai dari nol. Negara bisa memindahkan struktur, tapi tidak bisa memindahkan rasa aman. Inilah sebabnya kota ini terkesan siap, namun tidak benar-benar dihuni. Konflik ketiga, investor datang tapi tidak tinggal. Dalam setiap kota baru, investor adalah napas kehidupan. Tapi investor tidak hidup dari visi, mereka hidup dari sinyal. Sinyal apa? Keramaian, perputaran uang, aktivitas harian, di kehidupan yang terus bergerak. Di IKN, banyak yang masih belum terlihat. Jumlah penduduk belum stabil, daya beli belum terbentuk, aktivitas ekonomi belum berjalan alami. Kota terlalu bergantung pada proyek negara, dan bagi investor, ini bukan kota yang hidup,
Ini masih sebatas proyek, dan proyek bisa berhenti kapan saja. Sampai di sini mungkin muncul satu pertanyaan, kalau semua ini sudah direncanakan sejak lama, kenapa rasanya seperti tidak ada yang benar-benar siap? Jawabannya tidak ada di satu titik. Jawabannya tersebar di banyak kepentingan yang berjalan dengan kecepatan berbeda. Konflik keempat, waktu kota melawan waktu kekuasaan. Kota membutuhkan waktu puluhan tahun untuk hidup, tapi politik berjalan dalam siklus 5 tahun. IKN menuntut konsistensi jangka panjang, kesabaran lintas pemerintah, kebijakan yang tidak berubah tiap periode, namun realistisnya, kepemimpinan berganti, prioritas nasional bisa berubah, dan visi bisa direvisi. Ketika sebuah kota terlalu terikat pada suatu periode kekuasaan, masa depannya ikut rapuh. Inilah ketegangan yang tidak diucapkan, bukan tentang benar atau salah, tapi tentang apakah waktu politik mampu mengimbangi waktu kota. Dan konflik kelima, Jakarta belum benar-benar menyerah. IKN dibangun karena Jakarta dianggap tidak lagi layak atau sudah capek, tapi kenyataannya Jakarta masih hidup. Jakarta banjir memang, Jakarta padat, Jakarta tenggelam perlahan. Namun Jakarta masih menjadi pusat ekonomi, pusat lapangan kerja, pusat hiburan, dan pusat kehidupan. Selama Jakarta masih memberi peluang, IKN belum terasa sebagai kebutuhan yang mendesak. Dan manusia tidak pindah ke kota yang hanya karena ancaman jangka panjang. Sebenarnya IKN bukan satu-satunya. Naypyidaw di Myanmar, Ordos di Cina, dan Songdo di Korea Selatan, semua dibangun karena visi yang besar dan semua pernah sepi. Tapi satu hal yang penting sering dilupakan, kota-kota itu akhirnya hidup, bukan karena dipaksa, tapi karena manusia menemukan alasan untuk tinggal di situ. IKN hari ini berada di fase yang sama, strukturnya ada, tapi ekosistemnya masih belum muncul. Kota yang seharusnya ramai masih sunyi. Pertanyaannya tinggal satu, apakah alasan itu akan muncul? Andai memang, mungkin IKN tidak gagal. Mungkin kita hanya terlalu cepat berharap kota ini akan langsung bernyawa. Atau mungkin kita sedang menyaksikan sebuah kota yang lahir sebelum manusia-manusianya siap. Apakah IKN akan menjadi ibu kota penuh? Atau proyek jangka sangat panjang? Atau apakah pemerintahan akan pindah total? Atau hanya sebagian? Atau apakah investor akan kembali? Atau menunggu kondisi sempurna? Tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, hari ini ketika malam tiba di IKN, lampu jalan menyala, angin menyapu padang hijau, dan gedung megah berdiri dalam keheningan. Ia tidak terlihat seperti kota mati. Ia terlihat seperti kota yang sedang menunggu penghuninya, menunggu alasan untuk hidup. Sebuah kota masa depan yang saat ini masih terlalu sepi.